Selamat pagi, kita berjumpa kembali di hari yang baik, pagi hari yang indah buat kita, anak-anak ibu yang ibu sayangi, anak-anakku kelas 2B. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu hari Rabu 9 September tahun 2020. Kita melanjutkan pembelajaran kita yang ke-6, yaitu bidang studi Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Bahasa Indonesia yang ada di buku halaman 55 akan kita mulai pembelajarannya, dan terus Ibu mengingatkan sebelum memulai pelajaran, mulailah dengan doa dan selesai juga tutuplah dengan doa. Berhubung karena pembelajaran kita berupa classroom, jadi kita berdoa sendiri di rumah ya nak. Anak-anak ibu, pembelajaran kita yang kita lanjutkan hari ini, pembelajaran 6, yaitu bidang studi Bahasa Indonesia. Di Bahasa Indonesia, kita lihat halaman 55, ada teks bacaan yang akan kita baca. Dan nanti ada disuruh kita di situ mencari kata-kata berikut di dalam kamus. Kamu sudah mengenali wujud dan kegunaan benda. Sekarang ayo kita bermain tebak kata. Buat kelompok dengan 3 temanmu. Diskusikan tentang satu benda yang ada di sekitarmu. Tuliskan wujudnya dan kegunaannya. Perhatikan contoh berikut. Aku termasuk benda padat. Aku berbentuk seperti jamur. Aku dapat dibuka dan ditutup. Aku dapat melindungi orang dari panas dan hujan. Siapakah aku? Coba, mari kita lihat siapa dia. Jawabannya adalah payung. Tunjukkan satu temanmu untuk menyampaikan ciri-ciri suatu benda. Mintalah kelompok lain untuk menebaknya. Lalu lakukan secara bergantian dengan kelompok lain. Kelompok yang menebak paling banyak akan mendapat skor paling tinggi. Ayo menambah kosakata. Carilah arti kata-kata berikut di dalam kamus. Karena tadi kita tidak bisa melakukan diskusi bersama teman, ya marilah hanya kita menjawab dan mengerjakan pertanyaan apa yang diperintahkan kepada kita lewat pembelajaran ini ya nak. Carilah kata-kata berikut di dalam kamus. Cari artinya apa? Hujan itu apa artinya? Ada di kamus. Angin apa artinya? Air apa artinya? Debu apa artinya? Panas, matahari, itu akan kamu tulis nanti artinya di dalam buku ini. Buatlah sebuah cerita, kamu dapat memulainya dengan membuat kalimat sederhana. Setelah itu susunlah menjadi sebuah cerita. Jika nanti kamu sudah mendapat apa artinya ini, kamu bisa membuat cerita singkat, dan itu akan juga menjadi tugas kita yang dikirim ke classroom. Yang kedua, pembelajaran kita adalah pembelajaran PPKN. Pembelajaran PPKN yang ada di halaman 56. Mari kita lihat apa kita yang menjadi tugas kita disuruh di situ. Dan penjelasannya, kita harus baca apa yang harus kita laksanakan di pembelajaran PPKN sesuai dengan indikatornya yang dikatakan di sana. Tadi kita disuruh menceritakan manfaat aturan bertamu di rumah teman. Ini juga nanti anak ibu akan membaca teksnya ini mulai dari atas hingga pada ke bawah, dan tolong buat catatan bahwa di situ ada dibuat aturan, contoh aturan berikut: membantu ayah mengangkat barang, membantu ibu mencuci piring, merapikan mainan setelah digunakan. Itu adalah aturan-aturan yang ada di rumah Nina. Dan ini juga perlu anak-anak ibu lakukan di rumah, karena Nina itu sama juga kelas 2 seperti anak-anak ibu. Jadi apa yang dilakukan aturan di sini, jika itu tidak pernah dilakukan di rumah kita, lakukanlah mulai hari ini. Di situ dikatakan, Nina sudah selesai bermain bersama teman-teman.
Nina mengucapkan salam ketika masuk ke rumah. Ibu sangat senang. Nina tidak bermain terlalu lama. Nina telah melaksanakan aturan dengan tertib. Hari sudah malam, sekarang saatnya menyiapkan makan malam. Nina membantu ayah dan ibu menyiapkan. Sebelum makan malam, semua anggota keluarga harus sudah mandi. Mereka juga berdoa sebelum makan. Itu adalah aturan-aturan yang ada di rumah Nina. Masih ada banyak aturan di rumah yang harus dipatuhi. Ayo perhatikan contoh aturan berikut. Yaitu tadi aturannya yang kita baca di dalam teks, kita itu tidak bisa bermain terlalu lama. Dan jika kita bermain ada aturan dan tata tertib. Dan di situ juga dibuat aturan sebelum makan. Kita harus menyiapkan makanan, membantu ibu untuk menyiapkan makanannya. Sebelum makan malam juga ada aturannya. Semua anggota harus mandi dulu biar hidup bersih. Dan mereka juga berdoa sebelum makan. Itu aturan di atas juga sudah banyak. Dan ada lagi tambahnya 3 di bawah. Membantu ayah mengangkat barang, membantu ibu mencuci piring, merapikan mainan setelah digunakan. Inilah yang menjadi aturan-aturan, dan marilah kita laksanakan aturan ini di rumah kita masing-masing, sehingga keluarga kita keluarga yang rukun dan tertib. Jika kita melaksanakan aturan, hidup kita akan menjadi lebih tertib. Selain itu, hidup kita juga akan lebih disiplin. Melaksanakan aturan juga dapat menciptakan kerukunan. Melaksanakan aturan menciptakan kerukunan, ya nak. Selanjutnya, pembelajaran bidang studi matematika. Di situ cara melaksanakannya atau mengerjakan ada di halaman 57. Jangan lupa anak ibu, setiap belajar dari buku mana saja, tulis tanggal berapa itu kita kerjakan dan tanggal berapa itu kita pelajari. Sekalipun hanya membaca di halaman 56, di halaman 57, terus nanti dibuat tanggal hari ini mulai dari halaman 55, 56, 57 dan 58. Pembelajaran matematika ada contoh di sini untuk mengerjakan matematika. Lihat contohnya, contoh soal. Nina membawa bekal kue donat ketika bermain. Ada 2 kotak donat, 1 kotak berisi 12 donat. Kita lihat kotak pertama 12, kotak kedua 12. Jadi banyak donat itu seluruhnya 2 kali 12. Jumlah semuanya 24. Di toko donat bisa dikemas dalam kotak kecil. 1 kotak kecil berisi 6 donat. Nah, mari kita lihat yang di bawah. 1 kotak 6 donat. Di situ gambarnya ada 4 kotak. Jadi artinya 4 kali 6, jumlah semuanya 24. Perhatikanlah bahwa 24 merupakan hasil kali dari 2 kali 12 dan 4 kali 6. Satu bilangan dapat merupakan hasil kali dari bilangan-bilangan yang berbeda. Berikut beberapa perkalian dengan hasil 24. Perhatikan tabel di samping. Mari kita lihat contoh soalnya. 24 hasilnya berapa kali berapa biar hasilnya 24. Yang pertama di situ 1 kali 24. Yang kedua 2 kali 12. Yang ketiga 3 kali 8. Yang keempat 4 kali 6. Jadi mari setiap bilangan itu jika ditanya kita mulai dengan 1. Begitu juga nanti yang perkalian hasilnya 30. Buatlah seperti contoh. 1 kali 30, 2 kali 15, 3 kali 10, 4. Kalau 4 dia tidak dapat berarti 5 kali 6. Itulah yang kita buat nanti di sini biar gampang kita menjawabnya. Tolong dijawab. Tugas yang ada di halaman 57 yaitu mengisi berapa kali berapa biar hasilnya 30 ya nak. Itu juga nanti yang menjadi tugas. Kita lanjut tugasnya di halaman 58. Tetap tugas ini dikerjakan di buku cetak ini, tapi buat tulisan dengan rapi dan jelas sehingga Ibu Epi
mudah menilainya dan tidak salah menilai. Tulisan yang jelas, rapi, biar ibu juga menilainya dengan cepat. Sampai di sini pembelajaran kita pada pagi hari ini, hari Rabu tanggal 10. Hari Rabu tanggal 9 bulan 9 tahun 2020. Tugas kita halaman 58 dan ditambah dengan latihan ayo menulis halaman 7. Sampai di sini pertemuan kita hari ini. Selamat melaksanakan tugas, semangat terus, hiduplah dengan bersih, makan makanan yang sehat, dan bacalah firman satu hari satu pasal. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.